Daerah Sukamakmur gak habis-habis bikin gue takjub. Baru aja kemarin kita ke Gunung Kuta. Di video kesempatan kali ini, gue pengen ngajakin lu buat ngeliat semua curug yang ada di aliran daerah gunung ini. Mulai dari Curug Mariuk sampai Curug Cibaliung. Mungkin beberapa di antara lu semua nanya, Bang Ray, kenapa videonya gak digabung aja sama pendakian Gunung Kuta? Buset, udah 40 menit coy video yang tadi. Ya kali digabung sampai 1 jam. Jadi oke, tanpa banyak basa-basi lagi, ikutin terus perjalanan gue dan Egy untuk mencari mana air terjun terbaik di daerah sini. So let's go. Yo, sobat gabut, sobat mager. Selamat datang lagi di Ray di Explorer episode terbaru. As you can see, gue sama Egy baru balik dari Gunung Kuta. Dan sekarang kita bakal coba buat OTW ke Curug Mariuk dan juga curug-curug anakannya yang lain. Awalnya kita pengen dijadiin satu episode nih, Gunung Kuta dan Curug Mariuk. Cuman karena ada banyak anakannya, rugi kalau misalnya kita gabungin. Jadi kita bakal coba buat pecahin jadi 2 episode. Episode khusus Gunung Kuta dan episode khusus Curug Mariuk dan juga kawan-kawannya. Sekarang kita udah sampai di kayak udah hampir sampai gitu ya di Curug Mariuk. Dan footage pendakiannya itu kira-kira beberapa menit yang lalu. Jadi sebelum kita masuk ke footage yang ini, kita flashback dulu. Let's go. Kadang rencana tidak sesuai realita. Kita udah closing, tapi Egy memutuskan untuk ke Curug Mariuk. Dan oke gas, karena yang menang. Jangan gua nggak LTE diomelin. Pak bro, gua nggak ngomelin. Ini kan gua lagi yapping. Ya, jadi kita bakal lanjut buat ke air terjun. Gas. Gimana Ge? Bawa baju ganti kak? Untuk pergi ke Curug Mariuk, ada 2 cara yang bisa lu pakai. Yang pertama, langsung ke curugnya lewat belokan deket base camp. Atau cara yang kedua, dengan naik dulu ke Gunung Kuta, abis itu turun lagi lewat curug. Coy, Curug Mariuk. Let's go. Kita bakal sampai sini. Go. Kalau yang lu lihat di video ini harusnya sih udah pada tahu ya, gue pilih cara yang mana. Kita mulai jalan di jam 10 pagi dari puncak Gunung Kuta dan ternyata mataharinya udah nyengat banget coy. Ini pasti enak banget kalau nyampe tempatnya langsung nyebur buat nyegerin badan. Tapi ketutnya adalah gue sama Egy lupa bawa baju ganti. Jadi yang bisa kita lakuin hanya berharap ada yang jual baju di sana nggak? Oh iya bro, udah 20 menitan, 15-20 menitan sudah kita jalan dari pertigaan. Baru kedengeran ya airnya udah mulai licin, tapi di kebun-kebun kopi ini anginnya sejuk, enak. Cuman PR lagi nih kalau misalnya kita nanti turun ke parkiran harus lewat jalannya lagi, naik lagi coy gitu. Cuman semoga ada jalan tembusan ya, kayak bakal asik deh pada jalan tembusan. Kalau nggak ada ya yaudah, kita terima nasib ya.
Kita nggak kira kalau jalan ke Curug Mariuk itu jauh banget dari Gunung Kuta. Harusnya sih kita bisa sadar ya, soalnya di pertigaan tadi masih nggak kedengeran suara air terjunnya. Kira-kira udah 45 menitan kita jalan dari puncak Gunung Kuta dan ternyata masih belum ketemu juga tempatnya. Tapi pelan-pelan kita udah bisa ngeliat mata air yang lewat di jalur treknya. Nah untuk jalurnya sendiri, gue rasa kudu rada hati-hati ya lewat sini, licin dan lumayan jeblok. Padahal lagi panas-panasnya kita kesini. Di awal-awal kerasa panas karena mungkin jarang ada tutupan, tapi lama-kelamaan kalau udah masuk kebun kopi udah mulai adem tuh hawanya. Cuman jeblok. Nah kita terus jalan sampai akhirnya udah mulai kelihatan tuh gerbang buat ke Curug Mariuk dan ya bayar lagi masuknya. Bawa kamera. Jadi ringkih. Alasannya tak pakai minyak rambut. Alasannya tak suka begitu. Alright, udah hampir 30 menitan, 40 menitan kita jalan. Masih belum nyampe juga. Sepertinya agak jauh nih ya curugnya, cuman gue tadi dengar kata salah satu guide di daerah sini, kita bisa turun dari Curug Mariuk ke base camp. Jadi harusnya kita nggak harus lewat sini lagi. Cuman kayak gue nggak tahu karena gue belum pernah ke sini. So, udah kita lanjut lagi. Ya. Jalan bro. Lumayan lembah nih aliran sungai. Tinggal ke tempat air terjunnya mungkin, tapi belum kelihatan sih. Sampai kali aja, kalau nggak ada kali udah jauh. Seger banget men, air sini. Mandi gimana? Apakah benar akan 100 meter? 100 meter warga lokal. Yes. Oke. Ush, kan? Ini maksud gue kalau misalkan kita jalurnya batu, tanah, berair, mantep. Pichen. Oke, jalur batu. Kembali lagi bersama gue yang megang GoPro. Egi kalau misalnya megang GoPro itu baterai tiba-tiba 1% nih. Bingung gue. Memory hunter, memory killer. Oh. Bayar lagi bang. 2. Tadi emang ada tiket? Nggak ada? Tiket putar ya tadi. Peta kalau putar. Oh iya, peta iya. Beda. Ini jalan tembusan ke bawah. Ntar ke bawah, keluar ke satu. Yang ada gapura selamat datang itu. Oh bisa? Bisa sana. Oh, alah. Jangan kesini lagi. Oh, Yang ya udah dapat. aman. Mantap, bisa ada Weekend, harga weekend. jalan muter men. Ini Kang. Ayo, siap. Kata aing ge naon? Kang, rekam dulu. Toilet mantap.
Lumayan. Kira-kira 1,5 jam kita berjalan dari Puncak Kuta, akhirnya sampai juga ke salah satu tujuan di video ini. Udah jam 10:30 siang by the way, jadi emang enak banget kalau ketemu air terjun langsung berenang. Apalagi airnya tuh kelihatan biru banget kalau ngelihat langsung. Cuy, inilah Curug Mariuk. Salah satu curug yang lagi rame banget diomongin sama orang-orang Sentul. Secara elevasi tempat ini lebih tinggi dibanding curug yang ada di Lewileuk bahkan Curug Hordeng. Jadi secara nggak langsung berenang di sini berarti lu berenang di sumber airnya curug-curug yang ada di daerah Sukamakmur. Secara fasilitas udah lengkap banget. Ada warung, ada toilet, tempat ganti, bahkan saung. Paling enak kalau lu kesini pas di jam-jam jelang siang. Jadi kalau telat dikit bakal rame banget. Cuman kalau mau menghindari keramaian, lu bisa kesini pas weekdays. Yang jelas, Curug Mariuk menurut gue oke banget. Oke boy, sekarang kita udah sampai di Curug Mariuk. Ini ada turunan dari Gunung Kuta gitu ya, dan kayaknya lu bisa ngakses ini curug juga di jalan yang lain. Dan kayak kita bakal coba buat turun lewat jalan yang lain itu. Nah, secara view ini bagus ya. Soalnya Sukamakmur nih perbukitan kayak gunung barisan gitu kalau di Sumatera, tapi ini versi mini, versi taman mini. Dan kalau misalnya gue liat airnya, ini seger banget, soalnya udah ada di daerah atas kan. Ini kayak atasnya Curug Hordeng ya? Atau Curug Cibalung lah pokoknya itulah. Kolamnya bisa lihat jernih dan emang agak dalam juga. Gue masih belum kesana jujur, tapi mungkin nanti bakal di-shoot sama ini. Terus habis itu ada gazebo-nya juga beberapa. Kalau gue hitung tadi ada 4. Ada yang sebelahan sama toilet dan juga warung, terus ada juga yang langsung ke curugnya. Menurut gue ini worth it, dan kalau misalnya lu ke Gunung Kuta kayaknya rugi kalau misalnya ke sini. Jadi gimana lagi, perlu lagi? Oke nih. Jadi kayak curugnya itu dempet-dempetan bersusun-susun, tapi ada kolam-kolamnya sendiri. Jadi oke sih untuk harga 20.000 ya. Iya. Dan dengan sekalian ke Kuta juga mending kalian karena memang masih cukup ya waktunya ya. Iya. 1 hari full. Daripada besok-besok lagi lo kesini gitu. Terus tempat makannya enak, asik, oke. Cuman memang agak rame, sedikit rame ya. Cuman nanti bisa gantian sih sebenarnya. Atau kalau kesini weekdays? Weekdays, Iya. weekdays mau kacau banget. Tapi warung tutup. Cuman yang mungkin akan kita cari jalur Gue turun? turunnya nih, tadi nggak ngeliat sih gua. Kita coba cek ya. Oke. Jauh ini Oke. episode Kuta dan Curug Mariuk. Mariuk. Mantap, nggak rugi lah ya. Asik. Anjir, cosplay runner lu bro. So iya anjay. Kanan aja, kata kanan aja. Benteng Takeshi. Alias Ninja Jalan turunnya oke juga nih. Warrior. Anjir running. Yo man. Asik. Gimana mana nih? Enggak, deket kok. Ya. Kalau ke bawah kemana? Ke bawah kemana? Ke jalur itu. Oh, jalur deh. Iya. Tadi dari mana masuk? Dari Solo. Kuta. Oh, Kuta. Saya dari Mariuk. Enggak ada air terjun di situ. Hah? Enggak ada air terjun di situ. Gak ada. Makasih ya, Pak. Bener kan nih? Ya udah, nggak apa-apa. Kalau nggak ada juga. Wih, kanan nih. Hah?
makan ini. Nah, ini apa? Makan? Loh. Hancur. Kenapa ini? Insiden. Ini jangan rumah ke Mbak Kian Santang. Rumah perapaan Kian Santang. Gimana sejarahnya nih coy? Penasaran gua. Apa nggak ada izin ormas kah atau apa gitu? Oke. Running lagi? Nah, curug romantis bro. Oke, coy. Udah di pertigaan antara Curug Maruk dan romantis. Curug Mariuk, Curug Maruk. Oh, iya, betul. Oke coy, sekarang kita udah sampai di pertigaan Curug Mariuk dan juga Curug Romantis. Kita bakal coba buat cari tahu dulu di bawahnya ada apa. Apakah bisa dikunjungi atau kagak. Jadi buat lu semua yang nontonin ini dan lu pengen kesini, lu lihat jalan ini, nonton RT dulu. Kalau misalnya nggak worth it, nggak usah kesini. Kalau misalnya worth it, gas. Jadi kita bakal lanjut lagi. Running. Gimik. Pasti benang. Terus pakai tembak doang, gimana? Oke, kira-kira worth it nggak kalau kesini bareng keluarga? Ribet sih. Ribet. Bareng pacar? Males juga. Males juga. Bareng Bareng anak kos. sejauh ini enak ya buat trekking ya. Tau nggak lo ya yang gua suka apaan di trek yang sekarang? Jalanannya itu enak buat lari. Nggak yang ribet gitu. Nggak yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kagak. Tanah kering terus kita lagi cerah juga. Mantep lah ini. Nikmat mana yang kau bisa? Oke. Sejauh ini secara vegetasi ya, ini kebanyakan kopi dan juga singkong. Kemudian kita bisa melihat juga di sini ada beberapa tanaman-tanaman herbal gitu ya. Oke, sepertinya karena kita nggak terlalu punya cukup pengetahuan, jadi lebih baik kita nggak usah ngide dulu. Yang jelas kita sudah sampai Curug Romantis. Selamat datang di Curug Romantis, aliran dari Curug Mariuk. Ini air terjun jujur aja, maksa banget buat dinama-namain. Soalnya kelihatan kayak cuman aliran air aja. Nah di sini gue sadar kalau ternyata gue kelewat satu air terjun namanya Curug Batu Merah. Mungkin ada di trek pas gue lari sama Egi dan kayaknya ada di bawahnya Curug Mariuk banget ya. Jadi kayak aliran gitu tapi dinamain lah. Sepertinya dari dua curug yang udah kita kunjungin tetap masih worth it kalau lu langsung OTW ke Curug Mariuk nggak sih? Soalnya lebih proper aja gitu tempatnya. Alright, coy, sekarang kita udah sampai di Curug Romantis. Jujurnya gue nggak tahu ini beneran curugnya atau bukan gitu. Egi pun demikian, tapi gue rasa kerabat gue ini halu ya. Dia mikir kita udah pernah kesini gitu sama RT, padahal gue belum pernah gitu. Gue nggak tahu apakah mungkin Egi bener atau tidak. Silakan tulis di kolom komentar. Mungkin ada dari antara kalian yang ingat kalau misalnya kita pernah kesini, tapi saya ingat gue belum pernah kesini. By the way, ini ada jalan lagi, cuman gue nggak tahu ini kemana. Kalau misalkan kata Egi sini kayaknya tembusan ke ini Curug Hordeng ya, sama Curug Kembar. Cuman gue nggak ada niatan buat kesana, soalnya masih penasaran buat lanjut buat kesana. Tapi kalau misalnya untuk berendam berdua doang ya, sepertinya cukup nih. Soalnya ini romantis nih. Ada satu kolam buat berdua, ada dua, ada tiga, ada empat kolam. Gue nggak tahu di sana apakah bisa diakses atau kagak. Cuma yang jelas kalau misalnya bisa, aneh ya. Ada bambu soalnya. Betul. Ada tanda, ada sebuah sign. Apakah recommended atau kagak? Menurut gue ini nggak terlalu recommended. Cuman ya, kalau misalnya menurut lo gimana gitu? Ya susah juga ya kalau mau berendam ya, karena banyak tempat-tempat batu. Betul. Tapi ya buat sekedar melihat. Oke. Iya. Tadi pemain utamanya yang di Mariuk. Betul. Oke, lanjut ke next curug.
Next kalian balik. Let's go. Nasinya pakai piring. Alright, saya melihat ada bendera merah putih di sana. Wih, sumpah ya, suka makmur ini. Pemandangannya itu loh, nggak ada duanya men. Lihat tuh, gokil. Oke bro, sekedar info. Jadi kalau lu pengen ke Curug Cimariuk aja, lu bisa naik ojek. Jalanannya kayak gini soalnya. Siapa tahu ada yang pengen nyoba buat ini kan, ngerasain sensasi ojek gunung Curug Cimariuk. Tapi kalau misalnya kata gue masih ya, ini trek kayaknya nggak terlalu yang susah-susah banget. Jadi sekalian pemanasan nggak apa-apa lah, jalan-jalan dikit. Sekarang udah jam 11.15, udah agak panas nih. Lupa aku pakai sunscreen juga penting. Lama-lama hitam nih. Semoga tidak ya. Dan gua rasa akan sangat recommended buat lu kesini agak pagian. Jadi setengahnya nggak terlalu pengap soalnya. Oke, sejauh ini mantap sih. Jalan turunnya nggak seperti yang gue bayangkan ya. Tadi waktu ke Gunung Kuta gue kira bakal balik lagi ke sana turunnya. Ternyata tidak coy. Lu bisa lewat jalan yang lain. Nah cuman kalau misalnya secara view nih ya, kayaknya akan lebih asik kalau misalnya lu balik lagi ke Gunung Kuta. Kenapa? Macem-macem saya pemandangannya. Sawah, kebun, singkong. Kalau ini monoton, cuman kebun kopi doang. Jadi gitu lah. Nah jalannya jadi gini-gini aja bro. Ada air dikit, lewatin, naik lagi. Itu udah mendung nih. Jadi pagi agak sedikit panas, jadi ini kita harus sedikit buru-buru. Oh, pantasan agak sedikit becek di sini ya. Soalnya mendung. Waktu nyobain Curug Hordeng ya sama kembar, penasaran juga gue. Tuh ada bendera di atas. Kayaknya seru deh kalau misalkan dicoba gitu ya. Beberapa tahun kemudian akhirnya kita nyobain juga. Dan menurut gue cukup enak juga sih treknya. Jadi oke lah buat pemula. Oke, jadi ini ada dua jalan. Cuman yang kiri ini nggak ada pelangnya nih. Iya. Yeah. Gimana Ki? Masih ada 2 curug lagi Per. Coba. Feeling gue sih kita ke bawah dulu ya. Feeling gue sih kita ke bawah dulu. Ke atas kita apa? Ke atas kayaknya udah balik. Ya udah balik. Ya. 2 curug lagi mana? Gimana? Mariuk dong. Kan 4 jadinya anjir. Ya saya. Ya. Terakhir dah. Iya ya. Ya. Ada suara di sini. Oke, kayaknya kita memutuskan untuk mengambil jalan yang nggak jelas. Gi kemana Gi?
Nah ini gue nggak tahu nih sebenarnya ini kita lewat mana. Tapi ini jalan Gi. Tapi dari rumputnya Udah lama ya, nggak diakses. udah lama nggak diakses. Iya. Gue penasaran gue. Jadi ya kalau misalnya dijanjin sama bapaknya, itu ada 4 curug dan sekarang kita udah pergi ke 2 curug, tinggal 2 lagi. Harusnya sih ya, kalau misalnya worth it, ini bisa jadi curug penutup kita. Semoga. Cuman kita lihat lah. Ya nih secara jalan kayaknya nih udah lama nih nggak diakses. Orang-orang juga kayaknya nggak tahu kalau misalnya ini jalan ke curug. Kayak gue dijatuh di kayak waktu ke Curug Cilember aja. Laba-laba aja melintasi jalan. Ya ini mah. Apaan? Sepertinya ini jalan utama deh. Ini adalah konsekuensi. Egi pengen ke curug. Jadi gue bawa ke semua curug yang ada. Nah, ada warung tuh. Harusnya sih ya. Oke, kita tadi dari sini. Ini kayak jalan balik. Jalan curug sini. Feeling gue sih ya, ini ke Hordeng. Feeling gue. Tapi gue nggak tahu nih gimana. Gue kayak pernah kesini gitu coy. Bawaan terenak di dunia. Valid. Anget soalnya coy. Bukan RT namanya kalau misalnya kita belum nyasar. Kita udah nyasar nih. Sedang nyasar. Tadi kita udah ke Curug Cimariuk. Terus habis itu kita udah ke Curug Romantis. Sekarang kita lagi ada di jalan yang nggak tahu nih ada di mana. Untungnya ada warung dengan bakwan terenak katanya. Valid sih, soalnya lagi anget-angetnya juga kan. Terus habis itu kita lapar, capek, Endes. dan nggak tahu mau arah pulang atau lanjut ke curug lagi. Cuman yang jelas, ya enggak lah, ke curug dulu lah, enak aja lu. Egi yang pengen, gua aja. Jauh nggak buka parkiran? Parkiran yang bawah. Masih jauh. Masih jauh ya? Tapi ketemu nggak nanti? Dari kita. Iya ketemu. Tenang, ketemu nggak? Nyasar. Enggak, ketemu gitu. Ya, Nggak ada pelangnya tuh. kita jalanin saja ya kalau kayak gitu. Itu tadi tuh, waktu momen kita belok tapi nggak ada plang. Ini. Mohon bodoh itu. Tapi emang serunya RT di sini. Ya buat lo semua yang lihat GPS ku sama Egi, lo harus cek dan lo harus tahu kalau misalkan kita sempat nyasar. Jangan coba-coba buat langsung download GPS tanpa nonton RT dulu. Gimana ceritanya lu dikasih denah sama Kang Mehmet tapi nyasar? Jadi gimana? Karena jalannya banyak. Pusing. Tapi masih satu sih. Gak Tapi apa-apa. kan nembus-nembus Ciparigi. Kalau nembus Ciparigi ya. Gak apa-apa nyasar. Yang penting kita ketemu sama. Yang penting ada warung, Ya, ada gorengan terenak di dunia. dan ketemu sama penonton RT. Ridho. Yoi. Gue bilang gue pernah kesini. Kalau gue bilang gue pernah kesini, berarti gue. Tapi lo kesitu belum, Gi. Oke. Kita kembali lagi ke jalanan Curug Hordeng dan juga Curug Kembar. Kita udah pernah kesini. Jadi ini agak sedikit deja vu. Gue meremehkan muscle memorinya Egi. Emang saya sudah IQ ketiga tertinggi di SMA Negeri 8 angkatan kita. Keren banget. Nah kita kesini ya, kita ke Cibural. Gue jodoh juga ya. Lu juara 2 kayaknya. Oke coy, kita ke Ciburial. Kembar kita udah pernah ya. Kita udah pernah kesini ya. Kita ke Ciburial. Oke. Kita belum pernah ke Ciburial. Let's go.
Oke coy, sebentar lagi kita bakalan sampai ke destinasi terakhir konten RTE di episode ini, Curug Ciburial, salah satu curug yang paling banyak dikunjungi di daerah Sukamakmur. Tinggal turun dikit langsung sampai dah. Curug ini merupakan aliran dari Curug Hording dan juga Kembar. Meskipun lokasinya di bawah curug lain, tapi hidden gems, tempat berenangnya lebih luas dan asik banget buat nongkrong. Jadi gak usah basa-basi lagi. Inilah kawan-kawan, Curug Ciburial Sukamakmur. Curug ketiga dan juga curug terakhir di eksplorasi kita pada kesempatan kayak ini. Nyasar tapi nggak masalah, kita mendapatkan hidden games. Kita kira kita udah pernah kesini tapi ternyata belum. Ini cuma halunya Egi dan juga gue. Tapi oke, ini salah satu curug yang menurut gue tuh oke banget. Apalagi kalau misalnya lagi rame. Soalnya ini ada 3 tingkatan gitu. Paling atas ada itu kolam, terus yang ada di tengah. Ini gue sekarang sama Egi di sini. Terus yang terakhir ada di paling bawah. Yang di paling bawah itu ada loncatan, jadi kalau misalnya bang suka ekstrim bisa ke situ. Pokoknya ini recommended banget. Warung ada, toilet ada, fasilitas juga di sini lengkap. Terus ini juga banyak curug ya, jadi kalau misalnya lu nggak cocok sama curug Ciburial ini, lu bisa ke curug-curug yang lain. Pokoknya oke. Gimana menurut lu? 1000 sayang kita tidak bisa berenang. Gak bawa baju ganti ya? Iya. Tapi oke. Oke. Keren semua pokoknya. Keren semua. Terutama yang Mario tadi kayaknya biru banget. Ini kan ini turunan ya. Iya. Di sana bening banget parah. Anjay. Tapi ini juga oke sih, kalau misalnya gue lihat ya. Soalnya di sini sepi juga. Ah. Cuma ada 2 orang doang. Ya, aman. Aman ya, secara trek enak juga kan. Nah, terus kalau mau berendam di sini juga bisa, yang kecil-kecil banyak. Ya motif lah. Parah. Cuma emang kalau berenang full berenang ya paling di atas tadi, di atas sama di bawah. Oke. Overall mantap. Mantap. Yuk. Jadi itu aja eksplorasi gue sama Egi pada kesempatan kayak ini. Thank you banget udah sering nontonin 3D Explorer. Udah jam 12 nih, panas banget. Dan gue lupa bawa sunscreen, mampus nih gue hitam. Jadi jangan lupa kalau misalnya emang pengen sini, rawat tubuh juga. Itu aja mungkin dari gue dan Egi. Kita ketemu lagi di next RT. Jadi terima kasih dan sampai jumpa.